bidang perlombaan ya, ini merupakan pernyataan. Kalau untuk yang B, menurut kalian apa? Apakah ini termasuk dalam pernyataan atau bisa juga masuk ke dalam eee, kalimat terbuka? Kalau menurut kalian bagaimana? Yang B, pemrograman komputer sangatlah mudah. Kalimat terbuka, oke. Ini dari Rehan kalimat terbuka. Untuk yang lain bagaimana? Sama Kak, kalimat terbuka juga Kak. Oke, ya benar. Untuk yang B, ini adalah kalimat terbuka, kenapa? Karena kan tidak semua orang berpikir bahwasanya, oh pemrograman komputer itu mudah dan semisal mudah, mana buktinya, apakah ada survei dan lain-lain gitu kan ya. Lebih ke bias pada itu. Kalau misal ada kata-kata kayak mudah, sulit, itu pasti masuk ke dalam kalimat terbuka, gitu. Oke ya, sekarang masuk ke bagian B, negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran merupakan proses menegasikan suatu pernyataan. Bukan dalam secara langsung menegatifkan, tetapi, apa, kebalikan dari pernyataan tersebut. Jadi, semisal suatu pernyataan memiliki nilai kebenaran yang benar, maka negasi dari pernyataan tersebut adalah nilai kebenaran yang salah. Perlu ini dilihat, semisal P memiliki nilai benar, maka negasi dari P, kebalikan dari P adalah salah. Lalu semisal P ini bersifat salah, nilai kebenarannya, maka ketika dinegasikan memiliki nilai nilai benar. Ini contoh kalimat juga, kota Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur. Ini pernyataan yang benar ya, pernyataan yang benar. Lalu di sini negasinya adalah kota Surabaya tidak terletak di Provinsi Jawa Timur. Ini pernyataan yang salah. Kota Surabaya terus terletak di mana? Ya terserah, yang penting tidak terletak di Provinsi Jawa Timur. Itu termasuk salah. Mau itu terletak di Amerika Serikat atau di Korea gitu kan ya. Itu pernyataan yang salah kebalikannya. Lalu ada lagi, mobil dan motor berhenti ketika lampu berwarna hijau. Oke, ini pernyataan yang salah kan ya? Pernyataan yang salah. Lalu kebalikannya, kebalikan dari, mobil dan motor pernyataan tersebut adalah, mobil dan motor tidak berhenti ketika lampu berwarna hijau. Nah, lalu mobil dan motor berhentinya lampu berwarna apa? Ya terserah, yang penting bukan warna hijau. Mau itu lampu warna merah, biru, atau kuning gitu kan ya. Ini tidak dijelaskan secara langsung di pernyataan ini. Yang penting ketika lampu berwarna hijau, ya mereka tidak berhenti. Intinya seperti itu ya. Itu pernyataan yang benar. Lalu selanjutnya, semua mahasiswa teknik informatika belajar pemrograman berbasis objek. Ini pernyataannya bersifat benar dan memang benar-benar seperti ini harus belajar PBO ya istilahnya. Lalu ada juga negasinya adalah negasi dari kata semua adalah ada. Maksudnya ada ini seperti apa? Contoh ya, ada mahasiswa teknik informatika yang tidak belajar pemrograman berbasis objek. Jadi negasi dari kata semua adalah kita harus menemukan at least setidaknya satu case di mana ada yang tidak, belajar pemrograman berbasis objek. Entah itu kalau semisal yang nggak belajar itu mahasiswa cuma satu ya, tapi tetap aja dia kebalikan dari pernyataan ini, gitu. Di mana di pernyataan ini dia mencakup semua semua, nah berarti kebalikannya kita harus membuktikan at least setidaknya ada satu yang, tidak belajar, gitu. Lalu kalimat selanjutnya adalah, tidak ada yang bisa menarik pedang Excalibur ya, ini bukan Arthur ya, pedang Excalibur. Ini tidak ada yang bisa menarik pedang Excalibur. Ini pernyataan yang dulunya benar kalau di cerita-cerita ya. Nah, sekarang kebalikan dari atau negasi dari pernyataan tersebut adalah, oh ternyata ada loh yang bisa menarik pedang Excalibur. Nah, ini adalah ya King Arthur itu sendiri atau Raja Arthur itu sendiri. Itu kalau di cerita-ceritanya. Itu sih. Itu terkait negasi ya, negasi dari pernyataan.
Yang paling penting itu di sini sih. Kalau negasi dari kata semua, kita harus membuktikan at least ada yang tidak melakukan hal tersebut. Kalau semisal negasi dari kata tidak ada, maka negasinya adalah kita harus membuktikan ada yang melakukan hal tersebut, gitu. Gitu ya. Mmm, untuk negasi ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita masuk ke implementasi di sini ya, di mana? Implementasi pada pemrograman, paham ya? Oke, kita akan lanjutkan ya, kita akan next. Berdasarkan label di atas, diketahui bahwa negasi itu kebalikan. Penggunaan negasi ini sebenarnya di pemrograman selain, dalam hal contoh-contoh soal yang, kayak disuruh or, not, gitu ya. Kalau kata-kata not pada, apa, soal, contoh soalnya seperti ini, mana ya, P or not Q. Nah, not di sini maksudnya adalah P or negasi, negasi dari Q. Ini, gitu ya, ini kalau contoh soal. Nah, tapi ada juga, implementasi pada pengecekan kondisi atau looping while. Nah, simbol penggunaan negasi dalam pemrograman itu sebagai berikut. Jadi, penggunaannya adalah menambahkan tanda atau simbol, tanda seru ya, tanda seru. Di sini kita akan membuktikan bahwasanya, operasi if dengan kondisi X negasi 10. Artinya adalah ketika nilai X tidak sama dengan 10, maka akan menjalankan barisan program yang ada di dalam kurung kurawa. Jadi semisal X-nya ini tidak sama dengan 10, ya kalau misalnya 100.000 ini pasti akan dijalankan yang ada di dalam kurung kurawa ini. Nah, kalau semisal dia sama dengan 10, ya udah dia tidak akan menjalankan yang ada di dalam kurung kurawa, itu. Itu untuk, pengimplementasian negasi pada parameter dan kondisi ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Oke, yang pertama, eee, ini bisa langsung dijawab bareng-bareng ya di kolom chat Zoom. Bagaimanakah penulisan negasi dari pernyataan berikut? Yang pertama, semua mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu, ada tupai di rumah Pak Remen, dan yang terakhir, tidak ada ban yang bocor dari motor Pak Remen. Ya, bisa dicoba teman-teman, jawabannya apa? Tuh 3 kalimat ini, silahkan diketik ya di kolom chat Zoom. Aku tunggu sampai jam 13.15 ya. Oh ya, kalau bisa untuk yang B juga sekalian dikerjakan. Untuk dan A dan B, ya kasih 5 menit lah ya, 13.17 lah. Aku tunggu sampai jam 13.17.
Oke, dari Rehan udah jawab ya. Thank you. Untuk yang lain, jangan lupa. Oke, ini dari Isa juga ada. Tinggal dari Nabil ya. Oke, yang B, saya masih kurang paham nggak? Oke. Oh ini, oh ya Nabil udah ya. Ada, oh ya yang B kurang. Oke. Ya, aku lanjut ya. Oke. Untuk pembahasannya, untuk yang pertama, negasinya ya. Semua mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu karena negasi semua ini adalah ada dan kita harus membuktikan yang sebaliknya. Maka ada mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi benar ya tadi ya teman-teman ya. Ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Dua, ada tupai di rumah Pak Remen, maka kebalikannya adalah tidak ada. Di rumah Pak Remen. Dan terakhir, tidak ada ban bocor yang tidak ada ban yang bocor dari motor Pak Remen, maka jawabannya adalah ada ban yang bocor dari motor Pak Remen. Nah, lalu untuk yang B ini, nah ya, kalau yang B, untuk yang B ini merupakan if else kan ya, if else. If X tidak sama dengan 5, maka dia akan out X dan n line. Jika diketahui nilai X sebagai input adalah 2023, maka berapakah nilai output dari penggalan program di atas? X-nya berapa? X-nya 2023. Dicek dulu nih. Apakah X tidak sama dengan 5? Ini apakah 2023 tidak sama dengan 5? Benar kan ya? Benar. Maka dia akan melakukan out 2023 n line. Maksud dari out ini adalah apa? Out ini adalah perintah untuk ngeprint, mengeluarkan ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman C++ ini dia akan nge-output-kan tulisan yang ada di dalamnya. Ya, ini kalau di sini adalah case-nya adalah 2023. Jadi hasilnya untuk yang B adalah 2023 ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk penjelasannya. Oke, itu ya. Itu penjelasan untuk kalimat negasi. Untuk negasi ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, oke. Itu Nabil udah paham ya. Oke. Yang lain udah paham semua? Ya, paham ya. Oke. Yuk kita lanjut. Selanjutnya adalah pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah hubungan antara dua pernyataan. Terdapat 4 tipe hubungan dalam majemuk, yakni konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama adalah konjungsi ya. Konjungsi merupakan hubungan di mana kedua pernyataan harus memiliki nilai kebenaran yang sama. Nilai kebenaran yang benar jika ingin konjungsi bernilai benar. Konjungsi ini seringkali menggunakan simbol V kebalik ya, V kebalik atau dengan kata dan ya, dan pada penulisan kalimatnya. Berikut adalah contoh penulisan pernyataan beserta label kebenaran dari hubungan konjungsi.
ini P dan Q ya, ini contoh ya. Contoh penulisan, Kak Remen adalah mahasiswa teknik informatika, pernyataannya benar. Q-nya, Kak Remen adalah mahasiswa akhir di kampusnya. Jadi kalau penulisan penggabungannya adalah, Kak Remen adalah mahasiswa teknik informatika 2020 dan mahasiswa akhir di kampusnya. Ini bernilai benar. Untuk tabel kebenarannya seperti ini, misal ada P dan Q ya. Ketika P ini bernilai benar, Q-nya benar, P konjungsi Q atau P dan Q hasilnya adalah benar. P benar, Q salah, dia akan menghasilkan salah. P salah, P salah, B benar, hasilnya salah. P salah, Q salah, hasilnya adalah salah. Jika ada setidaknya satu pernyataan bernilai salah, maka hasil dari konjungsi adalah salah. Dalam pemrograman, konjungsi digunakan sebagai kondisi dalam suatu fungsi jika ketika dua atau lebih nilai bernilai benar. Simbol penulisan dari konjungsi adalah simbol dan dua kali ya. Dan berikut adalah contohnya. Jadi if X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, hasilnya adalah sekian. Oke, jadi contoh tersebut dilakukan operasi if dengan kondisi X harus sama dengan 1 dan Y harus sama dengan 1. Artinya adalah ketika nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, nanti akan melakukan yang ada di dalam penggalan programnya. Seperti if yang tadi sebelumnya ya. Seperti itu. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam latihan soal 22. Aku kasih waktu 3 menit lah ya. Karena lumayan dikit. Ya, sampai 13.25 untuk menjawab latihan soal 22A dan 22B. Oke, ini dari Rehan udah menjawab. Thank you. Tinggal yang lainnya ya.
Oke, udah 13.25. Gimana yang lain? Untuk Fadil dan sorry, Isa dan Nabil ya? Oke, ini Pak Remen tidak mengangkat telepon, tidak membaca chat, dan tidak ada di rumah. Oke, sekarang kita lihat bagaimanakah penulisan konjungsi dari 3 pernyataan berikut. Ya, ini tinggal digabung aja sih, benar. Oke, Pak Remen telepon dan tidak ada di rumah. Lalu untuk yang selanjutnya, outputnya adalah tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena ini X-nya kan sama dengan 10 ya, Y-nya sama dengan 10. Kita cek, apakah X sama dengan 10? Benar kan ya? Lalu kita cek, Y sama dengan 100, mana Y ini 10 ya? Salah kan ya? Maka tidak ada yang dilakukan. Gitu. Jadi dia benar-benar tidak ngapa-ngapain di sini. Itu ya, itu untuk konjungsi. Selanjutnya adalah disjungsi. Disjungsi di sini adalah hubungan antara dua pernyataan yang bernilai kebenaran, di mana nilai kebenarannya akan menjadi salah ketika kedua kedua nilai yang memiliki nilai salah, gitu. Disjungsi seringkali menggunakan simbol V ya, atau kata "atau" pada penulisan kalimatnya. Berikut adalah contoh penulisan, untuk disjungsi. Untuk P, Kak Remen tidak masuk kelas, pernyataannya salah. Q, Kak Remen mengerjakan ujian akhir. Nah, PVQ atau P disjungsi Q atau P atau Q, Kak Remen tidak masuk kelas atau mengerjakan ujian akhir. Nah, ini dia akan bersifat benar. Kenapa? Karena salah satunya dia udah benar. Yang benar adalah mengerjakan ujian akhir itu. Kalau secara tabel kebenaran bisa dilihat di sini, P, Q, dan P atau Q ya. Ketika P benar, Q benar, hasilnya adalah benar. P benar, Q salah, hasilnya adalah benar. P salah, Q benar sama dengan benar. Dan ketika keduanya salah, baru bernilai nilai salah. Nah, jika ada setidaknya bla itu ya. Tujuan dari disjungsi adalah dalam pemrograman adalah mencari tahu ketika salah satu dari sekelompok pernyataan memiliki nilai benar. Simbol dari disjungsi sendiri adalah ini ya, dua apa ini ya, dua garis ini. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. If X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Nah, ini atau Y sama dengan 1. Nah, semisal X-nya 1, Y-nya 10, ini dia akan masih bersifat benar, masih bisa dijalankan. Gitu. Contoh di atas, seperti itu ya. Sekarang untuk latihan soalnya, kita biasakan bagaimana penulisan disjungsi dari 3 pernyataan berikut. Kak Remen tidak bangun pagi, Kak Remen sedang bertemu dengan dosen, Kak Remen telat masuk kelas. Itu yang B, if ketika X tidak sama dengan 10 atau Y kurang dari 7, maka Cout X plus Y. Jika diketahui X sama dengan 9, Y sama dengan 8, maka berapakah output dari penggalan program tersebut? Ya, aku kasih waktu 3 menit ya, sampai 5 menit lah ya, sampai 13.34.
Oke, ini dari Nabil udah jawab. Thank you. Oke, Rehan juga. Oke, Isa, Rehan, sama Nabil udah ya. Oke, ya aku lanjut ya untuk pembahasan. Bagaimana penulisan disjungsi? Kak Remen tidak bangun pagi, koma, Pak Remen sedang bertemu dosen, koma, atau Kak Remen telat ke kelas. Ya, konsep penulisannya hampir sama dengan kayak yang di konjungsi ya. Lalu untuk yang B, kita cek X sama dengan 9, Y sama dengan 8. Oke. Kita cek apakah X tidak sama dengan 10, 9 tidak sama dengan 10 kan ya. Nah, lalu untuk yang Y kurang dari sama dengan 8, 7, sorry, 7 ya. 8 apakah kurang dari sama dengan 7? Salah. Tetapi karena salah satu benar, maka bersifat benar, nilai benar. Karena bernilai benar, maka dia akan mengoutputkan X plus Y sama dengan 9 plus 8 sama dengan 17. Oke, udah ya. Oke, lanjut. Ini untuk ada implikasi. Nah, untuk implikasi dan implikasi ini lumayan jarang karena implementasi pada apa namanya program juga tidak agak beda sama yang ada di ini konjungsi dan disjungsi. Implikasi, implikasi merupakan hubungan di mana bernilai salah ketika pernyataan awal benar dan akhir salah. Itu. Implikasi sering menggunakan simbol sama dengan seperti itu, sama dengan dan anak panah ya. Kalau dibaca jika P maka Q dalam penulisan kalimatnya. Ini ada contohnya. Kak Remen sudah makan di kantin kampus. Sekarang adalah waktunya jam makan siang. Kalau P terus panah Q. Jika Kak Remen sudah makan di kantin kampus, maka sekarang adalah waktunya jam istirahat makan siang. Kalau dalam program, implementasinya adalah melalui pembuatan fungsi. Jadi fungsi if else itu secara keseluruhan adalah wujud dari implikasi. Secara singkat ini if ini memiliki dua bagian, yakni kondisi. Kondisi itu yang parameter ya, yang ada dalam tanda kurung itu. Statement yang serangkaian pernyataan yang terletak dalam tanda kurung. Kondisi harus bernilai benar agar statement selanjutnya dapat dijalankan. Lalu ada juga body atau eksekusi. Body atau eksekusi adalah statement yang serangkaian basis program yang terletak pada dalam kurung kurawa dan yang akan dijalankan ketika statement kondisi bernilai benar. Ya. Jadi contoh di sini, ketika X kurang dari 1, maka X sama dengan X plus 1. Dia akan menambahkan nilai dari X. Contoh, analoginya seperti ketika kita membeli makan. Jika uang kita mencukupi, maka makanan dapat dibeli. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka body akan dieksekusi. Tuh. Nah, sekarang untuk contoh latihan nomor 24 ya. Latihan nomor 24, aku kasih waktu eh 3 menit deh, cepet aja. 13.39 ya.
Nanti coba, eee, kasih jawabannya di, chatroom. Oke, ini dari Nabil sudah jawab. Oke, udah 13.39. Gimana teman-teman yang lain? Ini Nabil tadi udah jawab ya. Oh, Nabil udah, Isra juga udah. Nah, oke, kita lihat ya. Oke, untuk implikasi, jika hari ini libur maka Pak Remen tidak berangkat kerja. Diketahui bahwasannya Pak Remen hari ini dia berangkat kerja, maka kesimpulannya dari pernyataan tersebut adalah, ya berarti hari ini tidak libur. Ya, tidak libur hari ini. Karena kenapa? Karena ya Pak Remen hari ini kerja, berarti ya dia, hari ini tidak libur. Itu yang A ya. Lalu untuk yang B, ketahui outputnya adalah happy birthday. Oke, Kak Remen. Maka ya agar, ingat tadi ya bahwasanya agar, if, body-nya itu dieksekusi maka, statement yang pada sini, yang ada di bagian sini ini harus bernilai true. Ya, harus bernilai true atau harus bernilai benar. Maka di sini kita bisa mengetahui nilai dari D. D ini dia akan memiliki nilai 1 dan month akan memiliki nilai 11 gitu, agar, sesuai dengan pertanyaan itu ya. Nah ini benar ya, D1 month-nya 11. Oke, sampai sini, untuk untuk implikasi, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya, oke. Kita akan lanjut di implikasi. Ini adalah, majmuk yang terakhir, hubungan di mana kedua nilai harus sama agar bernilai benar. Dan semisal ada salah satu yang berbeda, maka akan bernilai berbeda. Jadi penulisannya simbolnya adalah, apa, tanda panah yang berlawanan arah atau penulisan P jika dan hanya jika Q.
Berikut adalah contoh penulisannya. P. Kak Remen merasa bahagia. Q. Kak Remen lulus dengan predikat cum laude. Jadi B implikasi Q adalah Pak Remen merasa bahagia jika dan hanya jika Kak Remen lulus dengan predikat cum laude. Ini pernyataan benar. Dalam tabel kebenarannya adalah seperti ini untuk B implikasi. Ketika B benar, Q benar. P implikasi Q benar. P benar, Q salah, hasilnya salah. P salah, Q benar, hasilnya adalah salah. P salah, Q salah, hasilnya adalah benar. Gitu. Untuk implementasi secara program itu bentuknya bisa dilihat pada looping do while ya. Bentuk do while adalah seperti ini loopingnya. Do bla 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 while bla bla bla. Jadi dia hanya akan mengerjakan yang ada di dalam body ketika apa namanya? Statement atau kondisi yang terletak pada while yang ada di setelahnya ini bernilai benar, gitu. Itu ya, itu untuk, do while. Oke, di sini aku kasih waktu 5 menit lagi untuk coba mengerjakan soal nomor 25 A dan B. Aku tunggu sampai 13.48 ya, itu, untuk diimplikasi. Oke, Rehan udah jawab. Untuk Nabil dan Isa. Oke, ini untuk Nabil dan juga Isa juga udah jawab. Oke. Ini untuk Rehan ini jawab A-nya muncul berapa kali nih? 10 kali ya? Untuk Rehan 10 kali, untuk Nabil juga 10 kali, untuk Isa 5 kali. Oke, kita cek ya. Oke, sekarang hubungan sebagai berikut. Kak Remen merasa bahagia jika dan hanya jika cintanya terbalaskan. Kak Remen tidak merasa bahagia, maka kesimpulannya dari pernyataan tersebut adalah eh, cintanya tidak terbalaskan.
Ya karena dia ini, tidak merasa bahagia, gitu ya. Lalu untuk selanjutnya, do cout A, X plus plus, while X tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 10. Jika diketahui nilai awal adalah 0, X-nya, maka output dari program di atas adalah berapa? Oke, ini X-nya awalnya adalah 0, terus do cout A, lalu X-nya akan ditambahkan. Terus kita cek, apakah X sekarang sama dengan 10? Kan belum ya, berarti dia akan cout A lagi, dan X-nya akan ditambahkan lagi, dan seterusnya, 4, A-nya 5, 6, 7, 8, 9, ini baru, 10. Ini totalnya ada 10 ya. Oh, ada 10 di sini. Itu. Iya, jadi totalnya ada sebanyak 10. Ketika dia udah dari 10, ya udah dia nggak akan ngedu lagi, nggak akan melakukan ini lagi. Gitu. Itu sih untuk implikasi. Nah, ini sekarang sebenarnya udah selesai untuk bab kombinatorika dan juga ini ya, apa namanya ini? Logika. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan coba masuk ke dalam pembahasan coding yang lebih dalam lagi, dan beserta ininya ya, apa namanya, latihan-latihannya. Kalau oh ya, kalau boleh tahu, untuk teman-teman ini kan ikut Zoom ya, sudah pada, ada ini nggak, Visual Studio Code nggak? Atau mungkin ada aplikasi untuk menjalankan program C++ dari teman-teman? Bisa direspon ya di chat Zoom. Misal ada yang masih belum install aplikasi, Kak. Oke, Nabil belum. Kalau Rehan sudah ada, ya berarti Nabil yang belum ya. Nah, untuk Isa udah juga ada. Oke. Mungkin ini aku akan kasih tutorial sebentar ya. Ini, eee, misal ya, ini akan aku kasih link, dan mungkin aku akan kasih link tutorial juga ya untuk di YouTube. Ini aku sebenarnya udah ada. Jadi di sini ini adalah, aplikasi Visual Studio Code yang biasanya aku gunakan untuk menjalankan program C++ maupun Python. Ini aku sekarang sebenarnya lebih sering pakai Python untuk tugas akhir soalnya. Nah, untuk, C++ ini sendiri, eee, bahasa yang akan kita gunakan untuk, apa namanya, di OSN ya, informatika. Nah, yang pertama, ya yang pastinya kamu harus install Visual Studio Code dulu. Tinggal download aja sih. Ini, Visual Studio Code. Tinggal download, kita pakai ini, kan di Windows ya, jadi install yang di Windows. Ketika udah diinstal, ya ikuti aja itunya. Sekarang masuk ke ini, tutorial untuk C++. Untuk C++, VS Code udah install, sekarang masukkan ekstensi. Ekstensi bisa dilihat, ini Studio Code ya. Ini untuk Python ya. Ini aku tugas Python. Extension di sini bisa dilihat di sini. Ini ya, di titik apa ini ya. Terus cari aja C++ ini. Ini extension-nya. Tinggal install. Terus kalau sudah install, sekarang setup environment-nya. Untuk setup environment-nya, kita bisa cek di sini, eee, untuk ngecek ya, CMD ya, di CMD-nya kalian, C++, min version. Nah, ini kalau semisal ada output-nya seperti ini, maka, kalian udah siap untuk menggunakan C++ di Visual Studio Code. Kalau semisal masih belum bisa, maka kalian, di Windows ini ya, bisa menggunakan tutorial yang MinGW.
GW ini untuk, apa, tutorial, setup environment, ini setup environment C++, ya. Nah, yang pertama langsung aja download installernya MSys2 Page install, jalankan installer, terus nanti di wizard, choose desired installation. Nah, ini tinggal pilih foldernya aja. Nanti di terminal, nanti kalian tinggal ini, jalankan ini. Copy paste di terminalnya, dari MSys-nya, run MSys-nya. Nah, ketika ada seperti ini ya, apa, muncul enter a selection, tinggal ketik Y. Terus nanti add path to your Win folder. Nah, jadi tempat apa, folder instalasimu yang ada di nomor 3 ini nanti akan kalian tambahkan ke variabel settings pada edit environment. Di ini tinggal cari aja edit environment. Nah, ini bisa kamu buka. Nah, nanti akan langsung bisa kalian masukkan. Klik OK, nanti nanti akan bisa ketika nah, kalau udah sukses nanti akan bisa seperti ini. Kalian coba masukkan, apa, komen seperti ini, dia akan muncul. Ini Kakak coba lihat, YouTube Kakak ya. Ingatku sudah ada tutorialnya, sudah ada, sudah pernah aku buat dulu. Ini bahasan soal ini ya. Ini linknya. Tuh. Mungkin itu aja sih untuk, hari ini. Mungkin aku cukupkan itu dulu. Aku akhiri dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Hari Rabu jam 7 malam. Misal ada yang dibingungkan untuk instalasi, bisa langsung chat aja di grup. Kalau ada yang perlu apa-apa. Thank you udah bisa datang hari ini. Aku akhiri dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.